Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bi sunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah, karena Allah Maha Pemurah kepada kita dengan memberikan banyak rahmat dan nikmat di setiap saat. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya semampu kita, dan kita berharap akan mendapatkan syafaatnya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zikir mustajab yang bisa menghancurkan kemiskinan seseorang dan pelancar rezeki. Seperti apa caranya mengamalkannya? Dan apa yang diamalkan itu? Adalah zikir pendek yang ini bisa menyelamatkan kita besok di alam akhirat dan kita bisa masuk surga, yaitu kalimah la ilaha illallah. Meskipun orang itu melakukan dosa yang luar biasa, dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika menjelang meninggalnya, maka orang tersebut akan menjadi penghuni surga. Di sisi yang lain ternyata zikir pendek ini juga mempunyai khasiat yang lain, yang juga tidak kalah pentingnya, karena akhirat itu juga melalui yang namanya alam dunia lebih dulu. Maka apa yang kita peroleh di dunia ini juga akan berpengaruh ketika besok di akhirat. Nah, kalimah apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kalimah la ilaha illallah. Fakihani mengatakan, orang yang membiasakan membaca kalimah la ilaha illallah ketika masuk rumah, itu bisa menghancurkan kemiskinan orang tersebut. Itu luar biasa mustajabnya. Bahkan kalimat itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan ditempatkan di surga hanya karena kalimat itu yang sangat sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Bahkan ini bisa menghancurkan kemiskinan. Kalau kemiskinan hancurkan berarti kita akan mendapatkan pelancar rezeki. Ada penjelasannya bahwa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka dirobohkan 4.000 dosa besar untuknya.
Ini khasiat yang luar biasa yang jarang diketahui oleh orang, sehingga orang tidak mengerjakannya. Atau orang yang tahu, ada pula yang tidak mengerjakannya karena memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di suatu cerita, seorang dosen yang luar biasa hafal Al-Quran dari Jerman, seorang wanita hafal Al-Quran dan maknanya, kemudian hafal hadis dan sanad-sanadnya dan artinya, tetapi betapa Allah itu tidak sembarangan memberikan hidayahnya, maka beliau itu pun tidak masuk agama Islam. Maka sudah jelas, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka meskipun hafal Al-Quran, hafal hadis, maka penghuni besok adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini kalau kita amalkan, kita laksanakan kalimat la ilaha illallah setiap saat, setiap waktu, maka kita akan menjadi seorang yang dimudahkan rezekinya. Ya. Kemudian sahabat ada yang bertanya, wahai Nabi, bagaimana bila sama sekali dia tidak memiliki dosa besar? Tadi kalau memanjangkan lafal la ilaha illallah, itu akan dirobohkan 4.000 dosa besar untuknya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana bila sama sekali tidak memiliki dosa besar? Nabi Muhammad SAW menjawab, keluarga dan tetangganya diberikan ampunan. Hadis riwayat Bukhari. Itu begitu hebatnya pengaruh lafal la ilaha illallah itu ketika dibaca. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, siapa saja yang setiap harinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, hanya sedikit sekali, ya, maka dia datang pada hari kiamat dengan wajah seperti rembulan pada malam purnama. Jadi luar biasa banyaknya khasiat dari zikir mustajab ini. Dikatakan mustajab karena berbagai macam keperluan diberikan oleh Allah. Dan ini yang menginformasikan itu Rasulullah, yang harus kita yakini, karena itu merupakan rukun Islam, rukun iman yang harus kita yakini. Jadi kalau beliau mengatakan pasti benar adanya, maka kita laksanakan. Mencintai Rasulullah itu tidak hanya menyenangi pribadinya, tapi juga melaksanakan perintah-perintahnya, tuntunan-tuntunannya, dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah sekedar tentang manfaat zikir mujarab la ilaha illallah. Kemudian di sisi yang lain perlu kami sampaikan juga tentang zikir ini. Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Jabir. Semuanya memberikan riwayat hadis yang baik, sehingga baik untuk kita laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan amalan zikir mustajab yang pendek itu bisa dijadikan pegangan kita untuk bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Ada salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga Allah mengampuninya, dan kalau ada benarnya semata-mata hanya datang dari Allah, bukan dari kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.